Baiklah, kita lanjutkan project kita ya, sistem penggajian dengan menggunakan PHP RAD database MySQL ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membuat data master ya, yaitu data karyawan, jabatan, dan bagian. Kita login dulu ya sebagai admin. Kita lihat di sini karyawan ya, ini sudah saya isi datanya ya. Terus juga jabatan sudah saya isi juga ya, dan juga bagian ya, ini sudah saya isi juga ya. Nah, di sini yang masih belum terlihat pemandangannya ini ya. Nah, ini jabatan bagian. Nah, di sini seharusnya jabatan dan bagian ini bukan dalam bentuk kode ya, tapi dalam bentuk namanya ya. Nah, coba kita perbaiki dulu ya. Kita klik karyawan ya. Di sini ID jabatan ini ya, kita klik di sini relasinya. Nah, di sini kita pilih karyawan yaitu dengan jabatan ya. Nah, di sini kita pilih ID jabatan ya, sebagai primary key-nya kita pilih nama jabatan. Jadi yang ditampilkan nanti nama jabatan ya. Klik OK. Begitu juga dengan bagian juga kita relasikan, tampilkan tabel bagian ya sama nama bagian. Salah ID bagian kita panggil berdasarkan namanya ya. Kita klik OK. Seperti biasa, simpan, preview ya. Lalu kita lihat hasilnya di reload ya, refresh sign ya. Jadi ini sudah hasilnya bukan relasi ya, tapi sudah dalam bentuk namanya gitu. Nah, ini tabel untuk karyawan ya. Sekarang kita lanjutkan ke tabel berikutnya, itu tabel proses ya. Biasanya di tabel proses itu ada namanya tabel tunjangan ya. Saya akan coba siapkan tabel tunjangannya dulu ya. Kita buat baru page manager manager tabel, database tabel ya. Kita bikin satu tabel namanya tunjangan ya. Tunjangan, ID tunjangan ya, tunjangan, lalu primary key ya biasa, auto increment, lalu nama tunjangan ya, nama tunjangan ya, berapa nilainya ya, kira-kira 50 lah ya, tunjangannya apa namanya. Lalu nominalnya ya, atau jumlah tunjangannya berapa. Ini saya isi desimal ya, karena rupiah. Default value-nya 0 ya, jika tidak ada maka nilainya 0 ya. Kita klik OK, simpan, atau kita lanjutkan ke tabel berikutnya ya, yaitu tabel detail tunjangan ya. Detail tunjangannya ya, kita add new ya. Terus kita buat lagi tabel detail tunjangan ya, atau tunjangan detail ya. Di sini ID tunjangan detail ya, ID tunjangan detail ya, seperti biasa, auto increment, primary key ya. Lalu kita buat fill-nya ya, ID detail tunjangan ya, terus ID karyawan, ini relasi ke karyawan ya, ini integer pastinya ya, karena ke ID karyawan. Lalu ke ID tunjangan ya, ID tunjangan, ID-nya integer ya. Lalu jumlahnya ya, jumlahnya ya, ini desimal
saya isi default value nya 0 ya, jadi kalau tidak diisi nilainya 0. Lalu kita klik simpan ya. Nah ini kita preview. Kita sudah buat. Di sini kita ke program project menunya dulu, ini sudah ada nih tunjangan ya, kita masukkan ke tabel proses saja ini. Ini ya. Lalu untuk detailnya nggak usah ya, karena detail itu nanti akan melakukan korelasi ya, kita buang aja ini ya. Atau mungkin kita isi dulu kali ya, kita setup dulu nggak apa-apa. Oke, simpan, kita setup dulu. Pertama adalah tunjangan ya, kita lihat dulu tabel tunjangan. Data proses belum ya, kita simpan, view, lalu kita refresh data proses tunjangan. Nah tunjangan ini yang diisi nama-nama tunjangan ya, kita isi dulu tunjangan apa aja misalnya di perusahaan ya, tunjangan jabatan ya, tunjangan jabatan ya, biasanya gitu. Berapa nilainya, tergantung jabatannya apa nih biasanya gitu ya. Misalkan tunjangan jabatan secara otomatis ini secara otomatis kalau orang punya jabatan ya, atau mungkin jangan tunjangan jabatan ya, ini aja tunjangan transport. Transport tuh biasanya katakanlah 20 hari, seharinya 20.000 ya, berarti 2 kali 4, berarti tunjangannya 400.000 ya. Oke, misalkan gitu ya. Terus tunjangan kehadiran ya, kehadiran itu dibikin 500.000 ya, 500.000 ya. Lalu misalkan tunjangan transport, tunjangan kehadiran. Nah kalau tunjangan jabatan nanti digaji aja ya, melekatnya gitu ya. Tunjangan kehadiran, tunjangan keluarga, tunjangan anak istri ya, tunjangan keluarga anak istri misalkan ya. Oke, misalkan ini 300.000 ya. Oke, sementara itu dulu kita rapikan dulu ini, lihat ID tunjangan ini saya rasa nggak perlu dipakai. Tunjangannya ini tulisannya kita rapikan ya di proses ininya ya. Kita klik dulu di sini nih, tunjangan ID tidak usah, ini namanya nama tunjangan ya. Lalu ini jumlahnya sudah oke. Di sini juga kita rapikan nih, nama tunjangan, jumlahnya, ID tunjangan ya. Begitu juga yang add ya, nama ini jumlah oke, nama tunjangan dan ID tunjangan ya. Oke ya. Oke, nah terus yang edit biasanya mengikuti. Nah setelah ini lalu kita simpan, kita view, kita lihat ya, kita refresh. Nah ini proses tunjangan. Nah seperti ini ya. Oh iya, tunjangan ini ada detailnya ya, jadi ada detailnya, detail tunjangan, berarti ID tetap kita pakai ya. Kita tambahkan lagi, lupa saya, ID nya tetap ditampilkan ya. Nah lalu di sini kita relasikan ya ke tabel. Kita buka dulu tabel tunjangan detailnya ya. Nah ini di sini kita lihat dulu ya, tunjangan detail itu isinya misalkan tunjangan detail itu ini sebenarnya sih proses tunjangan kalau menurut saya ini ya. Jadinya
proses tunjangan ya jatuhnya itu. Jadi ini adalah proses tunjangannya, jadi bukan di sini, tapi ini jatuhnya di sini transaksi ya. Kalau ini adalah tunjangannya ya, di sini adalah transaksi tunjangannya ya di sini. Jadi kita masukkan dulu deh. Nah ini tuh sebenarnya transaksi ya, ini tunjangan ya. Jadi ini transaksinya ya, transaksi kita namanya transaksi tunjangan ya. Sebentar, ini sebenarnya ini lebih kepada master kalau menurut saya, ini lebih kepada transaksi ya. Oke, ini adalah master tunjangan kali ya. Ini kita masukkan ke sini ya, tunjangan. Ini kita masukkan ke proses, karena diproses dulu di sini gitu ya. Oke, kita tunjangan belum ada ya, bebas aja lah ya tunjangan mah, misalkan ini ya institusi ya. Kalau ini proses ya, proses tunjangan, proses ya, proses tunjangan ya, proses nah, gitu ya. Oke, kita simpan, kita review, kita lihat hasilnya ya. Nah ini sebenarnya transaksinya ya di sini ya, ini transaksinya ya. Kita masukkan dulu di sini. Ini belum masuk ya, data proses. Oh iya, ini data proses masuknya ya, ya. Ini data proses ini ya. Nah ini kita perbaiki dulu di sini ya. Kita akan ambil sampel aja tunjangan ID detail ya. Kita masukkan, kita ini dulu ya, kita rapikan dulu. Ini listnya yang ditampilkan tunjangan ID detail ya. Ini oke, kita tampilkan. Ini ID karyawan itu, ini kita tampilkan namanya ya, nama karyawannya. Ini adalah ID tunjangan ya, tunjangannya ya. Nama tunjangannya ya. Oke, di sini ID karyawan kita relasikan dulu ke tabel karyawan ya. ID karyawan yang dipanggil namanya ya. Oke. Lalu untuk ID tunjangan ya, ini kita relasikan ke tabel tunjangan ya. ID tunjangan yang dipanggil nama tunjangannya ya. Ya, oke. Jumlahnya ya. Oke, kita simpan, kita view. Oke, kita jalankan dulu ya, refresh. Oke, setelah ini diisi tunjangannya ada ya. Nah sekarang kita ini nih lupa nih, belum dibuang ya, di tunjangan ya. Ini tidak usah. Oke, lalu kita buat tunjangannya. Ini kita coba isi dulu datanya ya, beberapa saja. Home, data proses tunjangan, add. Nah di sini ID-nya ini harusnya kan pilihan. Ini juga ID tunjangan juga pilihan, tapi berdasarkan tunjangannya ya. Gitu. Jadi ini apa namanya, ID tunjangannya ya, bukan berdasarkan pilihan 1, 2, 3 atau kode ya. Kita rubah ya. Oke, di view-nya ini saya rasa nggak ada masalah ya, di view ID tunjangan detail yang apa-apa di sini kita perbaiki. Lalu di karyawannya adalah nama karyawan di sini. Lalu di sini adalah tunjangan. Ini jumlah, oke. Nah lalu di add-nya, nah di sini kita
select ya, kita tentukan di sini namanya nama karyawan. Nah di sini kita pilih, pilihannya adalah, nah ini data table masuk ke tabel karyawan ya. Nah yang diambil adalah ID, yang ditampilkan nama ya, diurut berdasarkan ID saja ya, ascending. Oke, kita simpan. Lalu yang berikutnya tunjangan ya, tunjangan juga sama ya, di sini tunjangan ya. Nah yang di selectnya di sini ya, selectednya dipilih dari data tunjangan ya. Lalu di sininya ID tunjangan yang dimasukin, yang labelnya dipanggil nama tunjangannya, turut berdasarkan ID ascending ya. Kita oke, simpan, lalu kita view ya atau reload ya. Oke, kita lihat di sini, refresh dulu home, data proses tunjangan. Nah saya sekarang mengisi tunjangan si namanya, oh Andi Wijaya, dia punya tunjangan transport ya, tunjangan transport berapa, 400.000 ya, 400.000. Lalu dia punya tunjangan, Andi Wijaya itu punya tunjangan kehadiran 500.000 ya. Lalu Sri Rahmawati sama transport 300.000. Lalu dia juga punya tunjangan keluarga ya, misalkan 300.000. Nah jadi di sini ini diproses semua karyawan ya yang memiliki tunjangan apa saja, sehingga nanti akhir dari tunjangan ini di jurnal ya, untuk ditentukan dalam setiap periodenya gitu ya. Kira-kira seperti ini ya. Ini dibuang dulu nih ya, dibuang, ini namanya diganti nih ya. Kita buka dulu proses detail ya, tadi view-nya ini tidak usah ditampilkan, dan namanya ya, nama daripada ininya kita buang tadi ya. Bentar, ini namanya apa, karya apa, tunjangan detail ya, add ya. Add, tunjangan detail add ya. Oh di sini nih, tunjangan detail yang add ya. Nah ini figurnya kita ganti nih ya, jadi ini tunjangan aja gitu ya. Simpan, kita view atau reload ya, kita lihat hasilnya. Nah kita data prosesnya kita lihat. Nah, ini ya, jadi ini saya baru masukin 2 nih ya, si Sri Rahmawati kan, karena ada juga karyawan-karyawan yang tidak punya tunjangan ya, berarti tidak didaftarkan di sini gitu ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya klik di sini, tambahkan lagi ya, Budi Santoso itu cuma dapat tunjangan kehadiran doang dia ya, misalkan 500.000. Oke ya, seperti itu. Yang lain misalkan siapa lagi, Dewi Kartika ya, Dewi Kartika dia cuma punya uang kehadiran aja dia, uang transport lah ya, uang kehadiran dia setiap bulannya 500.000 itu ya, kira-kira begitu. Nah ini data ini adalah data proses untuk memasukkan
atau memproses sebuah karyawan yang setiap karyawan itu tidak sama ya, punya tunjangannya, karena tergantung dari jabatan atau tergantung daripada dia ini apa gitu. Mungkin kalau punya jabatan ya tentunya beda lagi, di sini ada lagi yang kita tambahkan ya, jabatan, tunjangan jabatan di sini belum kita tambahkan ya, jabatan ya, tunjangan di sini tunjangan jabatan ya, tunjangan jabatan. Nah, jabatan itu maksimal misalkan 1.500.000 ya, misal ya, tunjangan jabatan. Sehingga nanti ketika diproses di sini siapa yang punya jabatan itu, misalkan ya, Pak Rudi Hartono ini sebagai manajer, maka dia punya tunjangan jabatan ya, nilainya berapa, 1.500.000 ya, seperti itu ya. Oke, sementara ini dulu datanya yang bisa saya sajikan buat tunjangan ya. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Ini sampai di sini dulu ya. Ini kelihatannya nih ganjil ya, ini di sini. Coba saya lihat dulu sebelum saya tutup page ya, di sini bukan yang add, yang view ini ya. Nah di sini, nah ini tunjangan detailnya di bawah. Oke ya. Kita view, reload ya. Oke ya. Data proses. Nah ini tunjangan udah berubah. Oke, sampai sini dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.